Tau gak sih? Gue jadi kaget waktu ulang tahun lo yang ke-16. Sok tenang kan sebenarnya lo panik. Bukan karena mau launching PH. Mayang, Michael, kalian berdua hancur. Permantanan Fata Akila sekarang terasa geragas. Anehnya justru bikin baper. Seolah saat mereka bersama bisa jadi versi paling jujur dari diri sendiri. Pelan-pelan Fata lupa dengan kegalauannya. Akila pun mulai melepaskan semua tegang yang sedari tadi terus ditahan. Tanpa sadar mereka seakan berada di fase butterfly era. Ringan, tanpa beban, sebagai partner bisnis sekaligus bestie yang nyambung banget. Semuanya mengalir begitu aja, tanpa dibuat-buat, bahkan tanpa banyak kata. Gestur mereka sudah cukup menjelaskan, seakan mereka nggak peduli dengan sekitar. Atau mungkin terlalu yakin kalau apa yang mereka lakukan nggak akan menyakitin Harry. Padahal di sisi lain, Harry justru diam-diam menahan rasa perih, guys. Harry terlalu fokus pada Akila sampai nggak sadar ada sesuatu yang janggal dari Angelica. Yang ternyata Angelica sudah menyiapkan kejutan besar, sesuatu yang nantinya bisa mempermalukan keluarga Chandrawinata. Sebenarnya cara berpikir Angelica ini sangat membingungkan. Angelica jelas tahu kondisi Akila, termasuk riwayat BPD-nya. Namun tetap aja Angelica memilih jalan yang berisiko. Ada kemungkinan ya, ia mau membongkar tentang asal modal perusahaan Michael yang berasal dari bisnis gelap di masa lalu. Juga tentang anggapannya bahwa Mayang selama ini mungkin cuma memanfaatkan Akila. Bahkan bisa jadi Angelica sampai nekat mengungkap kalau dirinya adalah ibu kandung Akila. Entahlah ya guys, akan seberapa jauh rencana Angelica nanti. Yang jelas semuanya sudah disusun rapi. Bahkan Angelica sudah menyuap salah satu kru acara untuk menjalankan perintahnya. Tujuannya satu, akan membuat Akila merasa benci dan menjauh dari keluarga angkatnya. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa harus di momen sepenting itu? Di acara bisnis pertamanya Akila loh, di saat yang seharusnya jadi awal yang membanggakan. Apalagi Angelica tahu betul kalau I.O. di acara itu adalah Lydia, putri sulungnya sendiri yang masih menyimpan luka dan kekecewaan padanya. Lebih miris lagi guys, Adit, putra tirinya ikut terseret. Seolah tanpa sengaja Adit yang menemukan USB milik Slay Queen yang sempat hilang. Padahal kalau rencana ini benar-benar berjalan, ketiga anaknya lah yang akan kena dampaknya. Adit bisa merasa bersalah karena USB itu dia ambil dari tangan sang mama. Lydia pun akan merasa gagal sebagai penanggung jawab acara. Dan yang paling hancur tentu aja Akila. Dengan kondisi BPD-nya Akila, kejutan sebesar itu, rahasia keluarga yang terkadang sakitnya jauh lebih dalam daripada sekedar urusan cinta, karena dibuka di depan publik. Bukan cuma memalukan, tapi juga bisa menghancurkan mental, harga diri, kepercayaan, dan identitas sekaligus, seperti yang terjadi di episode 40 yang dialamin oleh Fata dan Zara. Oke deh ya, kita awalin alurnya di episode ini. Tamu undangan mulai memenuhi ruangan pesta launchingnya Andromeda. Suasananya cukup hidup, semua tampil ganteng, cantik, keren, dan sibuk seru-seruan foto di depan logo PH milik Fatkil. Seakan gak maulah melewatkan satu momen pun di malam itu. Para guru kesayangan Resman Ilmu hadir juga nih, Pak Hari, Pak Budi, Bu Anita, Bu Lena, dan Bu Andita. Tatapan mereka penuh bangga melihat pencapaian murid-muridnya sampai di titik ini. Dua guru dari Tirta pun ikut datang. Begitupun tim Teras Cafe, Kak A, Yuka, dan Bang Gunawan yang menambah hangat suasana. Di meja depan panggung, Ken dan Zara sudah terlibat obrolan santai. Dari kejauhan, Mohan dan Raisa memperhatikan. Belakangan ini mereka memang ya seperti tim pengamat situasi. Nah, kali ini insting Mohan terasa makin yakin bahwa di hati Zara sepertinya nggak ada perasaan spesial untuk Ken. Chemistry mereka memang terasa agak datar. Entah kenapa, rasanya seperti ada peran lain yang memang disiapkan untuk mengisi ruang di hati Zara. Mungkinkah EXO? Pandangan Mohan dan Raisa lalu beralih ke Harry. Di saat yang sama itu, Harry tanpa sadar gagal membuat Akila benar-benar merasa rileks. Memang Akila tersenyum terlihat baik-baik aja, tapi ketegangan itu masih jelas terasa di matanya. Di saat yang sama Fata baru masuk dan seperti refleks ya, matanya langsung mencari seseorang, Akila. Dari jauh aja melihatnya sudah cukup bikin hati Fata lebih tenang. Sejenak ya, ia bisa melupakan perdebatan antara papa mamanya tadi. Sebagai salah satu CEO, Akila pamit nih dari Harry untuk mulai menjalankan tugasnya. Ternyata para Slay Queen sudah menyiapkan ruangan khusus untuk CEO. Siapa tahu nanti ada hal penting yang perlu mereka bahas. Akila pun melangkah ke sana dengan perasaan berat. Kepalanya seakan penuh, bukan cuma ketegangan soal acara, tapi juga suara-suara yang seolah berebut arah yang memerintahkannya harus begini, harus begitu, harus menahan sikap lah. Belum lagi tentang perasaan aneh yang sulit diartikan, baik itu pada Harry, perasaan anehnya ke Fata, juga perubahan situasi di antara Fata
Fata dan Zara. Semuanya numpuk bikin Akila merasa sesak. Saat pintu ruangan Xiao terbuka, ternyata Fata sudah ada di dalam. Seolah ya waktu sengaja mempertemukan mereka di titik yang paling rawan. Sebenarnya Fata sendiri pun sedang tenggelam dalam pikirannya. Pertengkaran orang tuanya, perasaannya yang seakan mendadak jadi hambar terhadap Zara, dan arah hatinya yang tanpa sadar justru kembali ke Akila. Semua bercampur jadi satu. Ditambah lagi peringatan tegas dari Harry tadi, serta pembicaraan dengan Mohan. Semua itu menumpuk tanpa sempat ia cerna. Dan sekarang Akila berdiri di depannya. Beberapa menit terasa sunyi, hanya diisi tatapan. Tapi justru dari tatapan itu semuanya seperti ingin bicara tentang kebingungan, tentang kelelahan, tentang sesuatu yang sekarang terasa enggak lagi sederhana. Mereka tahu sekarang ada jarak, ada batas yang enggak bisa lagi dilewati seenaknya. Dan di balik diam itu ada satu rasa yang sama. Kenapa kita jadi sejauh ini? Bagusnya Fata lebih dulu ya memecah suasana. Dengan gaya santai dan konyolnya, Fata mulai menggoda Akila seperti biasa, dan itu berhasil. Akila langsung kembali jadi diri sendiri yang ceplas-ceplos, ngomel tanpa filter, bahkan tanpa sadar Akila malah memuji penampilan Fata yang katanya seperti CEO di drama Cina. Jelas Fata langsung tertawa guys, tawa yang tulus, karena memang keberisikan Akila selalu punya cara sendiri buat meredakan segala galaunya. Kadang memang begitu ya, saat masih punya kita terasa biasa aja, tapi begitu mulai menjauh baru terasa betapa berharganya. Dengan ketulusannya, Fata pun membalas memuji Akila. Bukan cuma soal gaun yang membuat Akila terlihat cantik ya, tapi juga senyumnya yang selalu manis dan entah kenapa bisa bikin hati siapapun ikut hangat. Pujian sederhana tapi cukup dong membuat Akila terdiam sesaat, baper tanpa bisa dicegah. Karena gimana pun juga, Fata masih punya tempat di hatinya, ruang yang sampai sekarang belum benar-benar bisa tergantikan sepenuhnya. Setelah obrolan panjang yang isinya saling lempar candaan, suasana di antara mereka entah mengapa berubah secara pelan-pelan. Awalnya cuma konyol, tapi entah kenapa guys malah jadi terasa tenang, nyaman, bahkan diam-diam membahagiakan. Sampai tanpa sadar mereka berhenti, berdiri saling berhadapan, diam. Seakan ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul dan mendominasi. Nggak jelas ya bentuknya, tapi terasa nyata, membuat keduanya seakan bingung sendiri. Dan tepat di momen itu, suara ketukan pintu dari tim acara langsung menyadarkan, seolah menarik mereka kembali ke realita. Kalau dipikir sekilas guys, dengan status Akila yang udah punya pasangan, momen tadi menjadi abu-abu. Bukan sesuatu yang disengaja, tapi cukup dekat untuk dipertanyakan. Kadang batas itu memang bukan soal niat, tapi soal rasa yang pelan-pelan tumbuh tanpa izin. Namun waktu nggak memberi ruang untuk terlalu lama berpikir. Mereka harus segera kembali ke panggung. Dan ternyata Fata membawa jas cadangan. Kebiasaannya yang perfeksionis dan rapi memang nggak pernah hilang. Dan disitulah ada momen kecil yang terasa cukup besar. Akila membantu Fata mengenakan jasnya. Sederhana tapi hangat. Perjalanan menuju panggung pun nggak kalah berbahaya untuk hati yang belum sepenuhnya netral. Akila sempat bertanya nih ke Fata soal penampilannya, dan dengan natural Fata menatap wajah Akila lebih detail. Tanpa canggung, Fata mengambil lipstick dari tas Akila. Gerakannya terlalu terbiasa, terlalu dekat. Bahkan Fata pun dengan santai memegang layar HP-nya sebagai cermin saat Akila memoles bibir. Sebuah gestur yang jujur aja ya, lebih terasa mereka ini seperti pasangan daripada sekedar bestie. Dan diam-diam ada satu momen kecil, jepretan yang seolah Fata emang sengaja ingin mengabadikannya. Bahkan Fata sempat membahas masa lalu, ulang tahun Akila yang ke-16. Kalimat sederhana yang seakan membawa mereka kembali ke memori itu. Tatapan bertemu lagi, senyum muncul tanpa sadar, karena candaan yang buat otak traveling. Apa sih maksud ucapan Fata kalau dirinya panik hal selain tentang launching PH? Apakah maksudnya hati Fata berdebar dan panik karena seakan sedang mengulang kisah lama mereka? Yang jelas guys, apapun perasaan tegang telah menghilang, berganti menjadi rasa tenang, hangat, dan nyaman. Ya seolah semua ini wajar-wajar aja, selama nggak ada niat untuk melukai siapapun. Mereka hanya menikmati momen, hanya itu. Tapi kalau posisinya dibalik, apakah akan tetap terasa wajar? Sesampainya di area panggung, mereka duduk di kursi khusus CEO. Akila masih ingatlah menyapa Harry yang duduk di sofa bersama keluarga Akila. Dan di momen itu, Harry sadar ada sesuatu yang berubah. Ketegangan di wajah Akila sudah hilang. Harusnya sih itu melegakan. Dan memang sebagian dari Harry merasa lega. Tapi di sisi lain, ada perih kecil yang nggak bisa ia abaikan. Karena kali ini, bukan ia yang berhasil membuat Akila tenang. Harry sih coba menenangkan diri guys, mengingatkan diri sendiri bahwa mereka berdua hanya partner bisnis. Tapi pemandangan di depannya justru semakin menggerus kepercayaan dirinya.
Kebahagiaan Akila terasa begitu jelas saat bersama Fatah. Padahal belum lama ini Akila pun bisa seceria itu bersama Harry. Tapi sejak di malam itu semuanya terasa berubah. Sekarang Akila terlihat paling jadi diri sendiri saat Fatah ada di sampingnya. Fatah sendiri pun hampir ya nggak pernah mengalihkan pandangan dari semua penampilan seru di panggung. Tarian keren Slay Queen, akapela bom yang luar biasa, sampai buzzer beat yang memukau. Seakan nggak ada yang benar-benar menarik perhatiannya selain Akila. Bahkan nggak sekalipun mata Fatah terlihat mencari keberadaan sosok Zara. Di sisi lain, Zara sempat melirik ke arah keduanya guys. Senyum Zara tenang aja tanpa tanda terganggu. Tapi matanya sempat beralih ke Harry. Namun Zara memilih diam, nggak mau ikut campur. Bagi Zara, semua orang harus tahu batas dan sikap masing-masing. Zara hanya ingin menikmati suasana tanpa harus terjebak dalam rumitnya perasaan orang lain. Sementara itu Harry sesekali wajahnya mengeras karena cemburu. Tapi tetap ada senyum tipis yang dipaksakan, seolah ikut bahagia melihat Akila tertawa. Bahkan dengan gerakan tarian Akila yang begitu lucu. Sayangnya fokus Harry malam itu terlalu terserap pada Akila guys. Bukan hanya Harry sempat lupa harusnya tadi bawa buket bunga, namun juga kewaspadaannya pada sekitar seakan lenyap. Mungkin Harry merasa yakin gak akan ada yang berniat menyabotase acara. Bahkan Harry pun sama sekali gak terpikir ada hal yang agak aneh tentang Angelica. Mungkin dalam pikiran Harry, seorang ibu kandung gak mungkinlah melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan anaknya sendiri, apalagi di acara sebesar ini. Dan justru disitulah celah terbuka. Tanpa pengawasan, tanpa kecurigaan, Angelica dengan tenang mengirimkan pesan chat pada kru untuk bersiap. Perintah diterima. Langkah kakinya mulai bergerak ke belakang panggung. Rencana mulai dijalankan. Dan di balik gemerlap acara yang masih terlihat sempurna, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk meledak. Untuk sekarang, kita cuma bisa menahan nafas guys, karena cerita ini jelas belum selesai.